seperti sekarang dilakukan oleh si Purbaya ini kan. Nah itu kan anggaran sudah dialokasikan untuk ini. Betul. Cuma belum digunakan. Ya itu tetap aja di situ gitu. Ekonom terutama itu menganggap bahwa Habib ini nggak ngerti ekonomi gitu. Karena dia kan orang teknik. Tapi 200 triliun itu dia bisa menggerakkan ekonomi yang signifikan. Karena apa? Itu kan kredit. Jadi kalau seperti yang dibilang sama Purbaya itu adalah bahwa hubungan antara, kalau kita di ekonomi, apalagi di engineering gitu ya, itu kan korelasi kan. Jadi korelasi pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan ekonomi itu tinggi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat LP3S. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ilham Afdol, dan tentunya kali ini podcast kita agak berbeda. Kalau sebelumnya itu ada yang disebut LP3S Perspektif, kemudian kata kunci LP3S, kali ini namanya LP3S Junior. Dan saya nggak sendiri, teman-teman. Saya bersama Abid ya. Halo teman-teman semua. Oke, ini Abid teman saya ya kan. Kita kan teman saya. Kita kita juniornya, makanya LP3S Junior. LP3S Junior. LP3S Junior gitu. Jadi soal junior nih gimana nih, Bid? Mirip Cowboy Junior dong. Cowboy Junior. Cuman secara ketampanan kayak jauh deh. Lebih jauh ya? Lebih jauh. Jauh. Ganteng saya pasti. Tapi ngomong-ngomong cowboy nih, saya jadi ingat sekarang isu lagi menarik nih. Apa tuh, Bang? Ada yang disebut Menteri Cowboy. Cowboy yang lagi ramai kemarin tuh ya. Yang lagi ramai kemarin dan hari ini juga masih ramai, Bid. Gitu. Jadi ada pergantian atau reshuffle, kocok ulang pemerintahan. Kocok ulang. Iya kan? Kocok ulang. Nah, Menteri Sri Mulyani yang sudah sangat lama ini digantikan menteri baru. Siapa namanya, Bid? Pak Purbaya. Pak Purbaya. Nah, dia bahkan sempat menyebut agak cowboy gitu loh, dan banyak orang legitimasi dirinya sebagai cowboy. Cowboy, memvalidasi dirinya sendiri sebagai cowboy. Nah, ini menarik sekali dan kita pengen tahu sebenarnya pergantian ini punya efek apa terhadap ekonomi Indonesia dan bagaimana perjalanannya. Tapi sebelum ke situ ada video menarik sebenarnya, Bid, yang juga membahas tentang pergantian ini. Nah, video ini kita bisa tonton, yaitu video dari Hersubuno Poin. Nah, ini videonya, coba kita saksikan. Di atas 5 miliar itu lewat Menko Ekuin, yang di sana tuh adalah Menko Ekuin siapa namanya, Radis Prawiro. Tapi harus dievaluasi oleh Habibie. Jadi Pak Harto pakai 2 tangan. Akhirnya perencana mikro itu betul-betul yang sampai 5 miliar itu dievaluasi oleh Habibie. Baru ke Nah itulah Pak Harto, akhirnya pertumbuhan ekonomi Pak Harto kan tinggi kan dibanding yang lain saat itu. Nah kemudian masuklah reformasi 98. Reformasi 98 ini saya selalu menyatakan bahwa ada trio ekonom perempuan yang betul-betul itu menghantam betul-betul Orde Baru dan termasuk Habibie, yaitu Sri Mulyani, Miranda Gultom dan Mari Pangestu. Yang saya silakan SMP. Apa itu? SMP Sri Mulyani, Mari Pangestu. Maksud Miranda Pangestu itu SMP, dulu SMP. Nah, saya masih alami betul bagaimana Umar Juwono jungkir balik menghadapi mereka karena mengkritik habis-habisan Habibie dan Pak Harto. Jadi gitu, Bid. Jadi ada satu nama yang disebutin di akhir persoalan perdebatan antara mazhab kira-kira Habibie saat itu ekonomi dengan mazhab baru yang mencoba mendobrak. Nah, di situ ada nama mantan Menteri Keuangan kita Sri Mulyani dan nama yang disebut adalah Umar Juwono. Nah, kali ini kita akan undang langsung senior kita Pak Umar Juwono. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Umar Juwono. Saya senior ya. Iya, senior. Saya Purbaya juga junior. Jadi udah betul. Ya. Iya, karena dia harus diundang. Jadi Pak Purbaya tolong datang ya. Ini senior yang suruh. Ada lagi. Jakarta itu juga junior juga. Oh, Gubernur Jakarta. Iya, betul. Junior. Ya, karena saya dulu mentornya kan. Waduh. Gubernur mentor Menkeu kan. Aduh.
udah gawat ini. Nanti Mentor saya ada lagi namanya Rizal Ramli. Itu koboi juga. Koboi juga. Ini koboi senior ini. Junior koboi Koboi senior, oke. Bilang kalau mau masa itu ya masa koboi. Masa koboi. Koboinomics. Koboinomics. Oke. By the way Pak, sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya alhamdulillah. Jadi ini udah kedua kali. Kemarin kita sempat bicara masalah ekonomi internasional. Ini kita balik ke rumah dulu nih Pak. Kita bicara ekonomi dalam negeri. Tapi sebelum masuk kita bicara tentang kisru-kisru ini, coba kita pengen tahu dari Said Didu itu ngomong kalau Pak Umar Juwono ada di situ, itu seperti apa ceritanya dulu? Melawan 3 menteri sekaligus gitu. Bukan 3 menteri, 3 ekonom perempuan kata dia. 3 ekonom perempuan SMP. Ya, yang jadi menteri. Nah, itu bagaimana itu Pak cerita? Ya, waktu zaman Pak Habibie kan itu kan dia sebagai wakil presiden, kemudian kan saya asisten untuk Equin, ya. Ekonomi Keuangan dan Industri. Namanya dulu Equin. Ada juga Sheikh Dalobang, praktis di dalam proyek-proyek ngawasi. Dan apalagi waktu itu kan demo kan, mahasiswa. Kan banyak yang mengkritik Habibie dan demo besar-besaran. Nah, di kalangan ekonom terutama itu menganggap bahwa Habibie ini nggak ngerti ekonomi gitu. Dia kan orang teknik. Karena Anda ingat kan waktu itu kan rupiah berapa 16.000. Ya. Terus kemudian dia kan misalnya cuma pesawat terbang aja gitu. Tapi kan nggak tahu tuh inflasi apa, ini apa. Dan pertumbuhan ekonomi waktu minus 13%. Jadi benar-benar bahkan si Sri Mulyani itu sampai mengkritik. Saya waktu debat di SCTV, saya masih dia tuh mengkritik bahwa itu seperti anak TK gitu. Saya bilang jangan gitu. Waktu itu Pak Habibie lihat juga itu dan agak tersinggung. Dia kan sebagai dosen yang mestinya nggak bilang begitu. Kalau habis itu kayak dia minta maaf lah, pamit. Nah, jadi kalau mau dilihat dari situ, dari sama si Purbaya itu, ya itulah pemikiran-pemikiran yang itu kayak istilahkan Habibinomics gitu. Dan kebanyakan memang memang yang ini kan adalah orang-orang teknik dan fisika gitu. Bahasa science. Jadi Pak Habibie adalah penerbangan, Purbaya ini elektro, saya fisika, Rizal Ramli itu adalah fisika juga. Ya sebenarnya ada juga yang cuma waktu salah satu calon menteri keuangan sama menteri kesehatan seperti Sadikin. Dia juga fisika juga. ITB juga. Semua ITB. Nah, cara berpikirnya itu memang berbeda gitu, dari awalnya. Tetapi kalau hukum ekonomi ya kita sama terima lah bahwa pasar itu penting, supply demand, terus kemudian harus ada tata kelola yang baik gitu. Nah, yang beda itu adalah bahwa di kalangan ekonom terutama yang Sri Mulyani yang disebutkan tadi juga Maria Pangestu segala itu, Miranda Gultom itu dia lebih konservatif. Konservatif itu dalam pengertian kalau kemudian kita lihat seperti sekarang dilakukan oleh si Purbaya ini kan, nah itu kan anggaran sudah dialokasikan untuk ini, cuma belum digunakan. Ya itu tetap aja di situ gitu. Nah, terus kemudian dia lihat bahwa masalahnya bukan kekurangan dana, kurang kredit, tetapi permintaan nggak ada. Karena yang dilihatnya kan perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, sementara orang-orang seperti Purbaya ini dan Pak Habibie waktu itu juga, dia lihat aja gitu. Dari data, simple aja. Dari waktu itu adalah, kenapa rupiah sampai 16.500. Intinya karena nggak ada kepercayaan terhadap suatu. Jadi harus membangun kepercayaan. Jadi harus ikut IMF. Nah, IMF itu sama kan sebetulnya kan, karena IMF kan menekankan supaya pasar jalan lagi, kegiatan produksi jalan lagi. Yang membedakan itu kalau orang engineer itu kan harus solving langsung problem. Jadi kayak misalnya yang masalah sebenarnya bukan produksi, masalahnya distribusi. Tentara-tentara itu disuruh sama ketua Bulognya, Menteri Perdagangannya waktu itu untuk mentransformasikan kebutuhan pokok. Itu langsung dijawab. Distribusi. Terus kemudian kayak nilai rupiah itu kan 16.500, 16.700 bahkan 17.000. Itu kalau Pak Habibie dulu mengistilahkan itu kayak pesawat stall, maksudnya dia jatuh gitu. Jadi udah nggak bisa tuh. Mesinnya masih ada, pilotnya masih ada, cuma udah nggak bisa dikendaliin.
Nah itu caranya adalah harus distabilkan dulu, nggak bisa langsung digas. Nah itu kemudian setelah stabil, baru kemudian dia dijalankan kegiatan distribusi jalan, lalu kemudian bank bisa berfungsi lagi walaupun waktu itu diambil oleh BPN, lalu kemudian itu yang tadinya dana keluar itu masuk lagi. Dia langsung bisa 6.700. Lalu kemudian bank diinjeksi dengan sebenarnya surat utang pemerintah aja. Dia berfungsi. Makanya kemudian pertumbuhan ekonomi bisa positif lagi dari 2013 itu bisa sekitar 2%-an gitu. Inflasi turun karena distribusi diperbaiki. Nah itu cara yang berpikir gitu. Jadi kalau pas pendekatannya itu adalah ya langsung masalahnya apa, jawab aja di situ gitu. juga. Terus kemudian kalau ada dana, loh kenapa dana harus nganggur? Mungkin perusahaan tidak butuh ya perusahaan besar. Tapi kan yang namanya usaha kecil menengah kesulitan. Betul. Perlu akses itu. Nah itu yang dilakukan oleh si Purbaya sekarang. Dilihat kok kenapa demo nih orang itu. Dia kaitin ya karena pemerintah ada dana. Tadi kenapa nggak disalurin? Sementara Anda naikin pajak kita, pemerintah naikin pajak gitu loh. Pajaknya itu kan semua kena kan, warung kena, betul. kena. Ya yang timbul orang marah kan. Nah sekarang kan kalau kita lihat gitu orang kan menyambut gitu kan. Ya karena dana ini yang 200 triliun nganggur. Tapi itu tetap dananya pemerintah. Nah, sekarang ditaruh di bank, nah ini bank loh salurin kredit. Jangan kemudian enak-enak aja mau aman-amannya aja. Ini bukan berarti tidak aman. Telah diserahkan kepada usaha menengah, usaha kecil, ke daerah. Harus produktif. Dan juga harus kembali dengan cicilannya lah, bunganya lah gitu. Jadi langsung permasalahan. Nah waktu analisanya itu memang lebih kompleks gitu. Tapi waktu dia ngambil udah begini, keputusannya gitu. Jadi lebih berani dalam hal itu. Iya. Tapi Bit, ngomong soal koboi ini Bit. Kalau misalnya tadi Pak Umar bilang kayak Pak Rizal Ramli juga koboi senior itu kan orang masyarakat tuh kayak yang nggak masalah, malah seneng gitu loh dengan koboi Pak Rizal. Terus yang kemarin juga ada Pak almarhum Pak Faisal Basri ya kan agak koboi. Tapi ini kan orang baru koboi ini nih. Ini jadi problem itu. Itu gimana Pak Umar? Orang baru. Dalam pengertian masyarakat awam gitu. Sebetulnya dia nggak baru. Dia sekolahnya aja kan juga ekonomi, S2, S3-nya. Terus kemudian dia bekerja itu, makanya orang bilang orang nggak pengalaman ekonomi. Dia itu sebagai ekonom di Danantara, Dana Reksa, yang capital market. Tapi dia itu juga biasanya kalau insinyur juga gitu kan, dia juga advice perusahaan-perusahaan real kan, itu elektro kan, kayak industri yang bergerak dalam bidang elektronik. Dia banyak menasihati, dia juga ada membantu Kadin. Terus kemudian saya sama-sama sama dia waktu di pemerintahan SBY sebagai Komite Ekonomi Nasional, sekarang namanya Dewan Ekonomi Nasional. Dan itu ketuanya Pak Hairul Tanjung. Dan itu kalau komisi, makanya dia bilang saya ngerti betul karena di Komite Ekonomi Nasional itu ketuanya Hairul Tanjung, dia pengusaha yang ngerti ekonomi gitu. Malah dia dapat honoris causa ekonomi, profesor segala. Terus kemudian yang bisnisnya ada TP Rahmat, itu sukses dia situ kan, ada James Riyadi. Lalu kemudian yang tokoh-tokoh yang mau dibilang koboi juga almarhum yang human rights, padahal ahli ekonomi pertanian tuh yang pakai gobetan si Dilon. Jadi kita benar-benar waktu itu terus kemudian ada yang pemikir-pemikirnya ya Didi Rabini mengatakan bahwa jangan begitu loh, koboi. Itu gimana itu? Melanggar konstitusi. Kan? Itu bagaimana tuh respon Pak Umar? Kalau menurut saya nggak melanggar konstitusi. Orang dia nggak itu kan peruntukannya tetap sama. Ini kan istilahnya kan dia taruh deposito di bank yang setiap saat bisa diambil gitu. Jadi nggak melanggar penggunaan dari itu, nggak merubah APBN. Karena kalau APBN itu kan harus dirubah, harus disetujui oleh DPR. Ini enggak. Nah, kalau kayak di daerah kan juga begitu. Banyak daerah yang kaya itu adalah dana dia dari pusat itu ditaruh di bank
sama bank ditaruh di obligasinya pemerintah. Kan enak dia. Iya kan? Dapat bunga, aman kan, bisa dibilang 100% aman. Dan 200 T itu tidak terhitung sebagai spending ya? Enggak spending. Jadi uangnya itu masih ada. Tapi kan karena dari departemen atau kemudian saya kira banyak yang dari untuk makan siang gratis itu nggak mudah untuk digunakan secara tata kelola yang baik tuh gitu. Itu digunakan dulu oleh bank, bukan oleh pemerintah. Proyeknya boleh pemerintah, boleh yang lain, tapi oleh bank. Tetapi dana itu kalau Anda nyimpen dana di bank kan ada namanya tabungan, ada yang deposito yang berjangka, ada deposito on call gitu. Pokoknya lebih tinggi dari tabungan, tetapi on call itu artinya setiap saat bisa diambil oleh yang punya dana. Dalam hal ini adalah pemerintah, Menteri Keuangan. Jadi nggak ada penyalahgunaan di situ. Nah makanya juga si Purbaya ini dia mengatakan bedain dong sama kalau Anda lihat zamannya SBY samanya Jokowi. Zaman SBY pertumbuhan ekonomi bisa 6%. Makanya kita waktu itu di Komite Ekonomi Nasional, itu yang saya bilang teman-teman itu Afiliani juga di situ. Afiliani ya. Ibu Afiliani. Nah waktu itu adalah jadi masalah itu dijawab gitu. Nah kalau saya zaman waktu itu, waktu sebelum yang pertama itu kan Menko-nya masih Pak Budiono. Nah, istilahnya debottlenecking gitu. Nah itu sisi dari yang terima kredit ini, dari nasabahnya itu supaya dia bisa kegiatan bisnisnya itu adalah lancar sehingga hambatan-hambatan itu dikurangi gitu. Makanya pertumbuhan bisa 6%. Zamannya Jokowi cuma 5%, bahkan lebih rendah kecuali zaman Covid ya. Tapi ingat zamannya SBY juga waktu itu kan ada krisis dunia ya. Kita masih bisa tumbuh 4,sekian persen 2008 ya, 2009. Jadi itu yang dimaksudin sama si Purbaya ini. Saya lihat objektifnya aja, tentu tantangannya itu adalah apakah ini dana nanti benar-benar disalurkan untuk kegiatan ekonomi real, bisa menciptakan kesempatan kerja. Apakah ini nanti manajemen risikonya baik sehingga tidak macet. Nah kalau menurut saya ya karena ini koboi, ini rakyat, ya sebenarnya ini untuk menggerakkan ekonomi rakyat, jadi artinya rakyat juga harus ikut mengawasi dan mendapatkan akses tentunya. Dan menurut saya kan semakin besar. Bank Indonesia kan kemarin sudah memotong suku bunga, kan? Berarti kan turun. Nah nanti yang harus diawasi oleh termasuk juga oleh pemerintah dan tentunya kita semua itu adalah apakah bank-bank akan menurunkan suku bunga atau enggak. Itu susah dia. Bank-bank itu karena kan makanya dia ledekin kan bank itu kan. Anda jangan malas dong gitu. Anda pinter-pinter. Jangan cari amannya aja, tetapi adalah cari walaupun resikonya tinggi, tapi diatasi itu dan kemudian sebesar mungkin bisa melibatkan yang namanya ekonomi rakyat ini. Iya. Jadi gitu, Bit. Kamu ada pertanyaan nggak, Bit? Ada dong. Apa itu? Ini kan gini, kita kan melihat di reshuffle-nya Bu Sri Mulyani secara tiba-tiba ya. Atau mungkin desa-desusnya beberapa orang udah mendengarkan Bang. Mungkin Bu Sri Mulyani udah mau diturunkan gitu. Atau memang ingin minta digantikan gitu. Kalau mau minta diganti udah beberapa kali tuh mundur, tapi nggak mundur-mundur. Sampai di titik parahnya itu kemarin ya rumahnya dijarah kan. Para perusuh lah. Iya. Sampai pada akhirnya, apakah memang itu dapat rumah saya itu saya diminta. Di Bintaro, Pak. Sektor berapa tuh, Pak? 3 ya? Dia sektor 2. Sektor 2 atau sektor 3 lah. Saat desa. Dekat ya. Dekat sektor 1. Oke, nah. Kering juga gitu kan. Iya. Telepon kita bakal kan? Iya. Kalau itu kan bisa private. Iya, udah masuk private. Iya. Terus apakah pergantian Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya ini memang karena hal itu atau memang ada kondisi ekonomi lain yang memaksa pada akhirnya perlu di-reshuffle Menteri Keuangan ini, Pak? Oke. Itu pandangan Pak Umar bagaimana tuh, Pak? Ya sebetulnya ini yang udah proses sederhana sama Purbaya langsung terhadap dia bilang malah dia eksplisit lagi. Ini kebijakan moneter sama kebijakan fiskal ikut bertanggung jawab demo-demo kemarin itu. Oke. Nah itu yang terjadi ya pada masa dulu itu zamannya Soeharto sekalipun ya, yang itu seniornya. Sebenarnya masabnya Sri Mulyani itu lebih ke Pak Wijoyo.
Kalau Pak Sumitro beda, dia lebih strukturalis ya. Yang di AP3S itu lebih itu. Kalau Pak Habibie sebenarnya saya ingin dia punya mazhab Habibienomics ya. Logikanya lebih ngelihat lebih kompleks dengan framework fisika gitu Pak ya. Iya. Tapi kamu dalam mengatasinya langsung ya. Gitu. Kayak seorang insinyur, problemnya apa jawab aja gitu. Iya. Walaupun teorinya nggak mengatakan begitu. Iya. Nah, jadi sebetulnya kalau dilihat itu dulu yang namanya menteri, makanya tadi Said Didu itu mengatakan zaman Soeharto itu bukan Soeharto menentukan semua. Itu ada Bappenas yang bagian proyek-proyek pembangunan kan dari dia dulu gitu. Nah, terus Pak Habibie dimasukkan terutama waktu itu pertimbangannya untuk industri dan teknologinya gitu. Make sure bahwa kalau kita melakukan proyek-proyek itu ada sumber daya manusianya yang lebih bagus, terutama yang kalau di Indonesia, kalau manajemen ya Indonesia gitulah. Terus kemudian teknologinya dia harus bisa menciptakan nilai tambah, nah itu peran dia kan. Nah terus kemudian setelah itu masuk ke Menteri Keuangan, yang ini adalah yang senior Sri Mulyani lah, gitu kan. Nah dalam pengertian itu kemudian keluar kebijakan, jadi kebijakan itu sudah menjawab tantangannya apa gitu. Nah pada masa SBY, pada masa Habibie itu kan waktu, makanya sebenarnya kalau mau dibilang ya koboi, dia langsung berani ya turun, waktu itu menghadapi berbagai macam demo kan, dan dia berani melakukan itu, melepaskan tahanan, membebaskan pers, desentralisasi gitu. Memang itu dari presiden, tapi kan menterinya kan masih banyak kan menteri-menteri pada masa Soeharto yang capable, Pak Hartarto dan segala macam, yang politiknya Akbar Tanjung, yang jadi bisa langsung bisa konsolidasi gitu. Nah pada masa Pak kalau Gus Dur sama Megawati kan banyak ini politik lah ya. Pak SBY begitu ininya. Jadi menteri ekonominya itu loh yang merancang lalu kemudian menjalankan gitu. Presiden yang memberikan arahan ini loh ke siapa demo waktu kampanye ini maunya. Kalau Pak SBY kan bahwa ekonomi kan berjalan gitu loh. Terus kemudian juga tidak hanya perusahaan tapi juga masyarakat kebanyakan. Nah karena itu dia dibilang sama Purbaya juga harus difasilitasi kan. Kredit waktu itu sudah tumbuh sekitar 18%, 20% dengan kredit itu ya. Karena nggak boleh ada dana nganggur gitu loh. Terus kemudian jalan kan bisa tumbuh 6%. Nah pada zamannya Jokowi itu dia terlalu menguasai gitu. Nah, itu Sri Mulyani waktu dia sebagai Menteri Keuangan pada masanya si SBY itu ya begitu proper Menteri Keuangannya kan dengan Bappenasnya dan menteri yang lain, tidak ini tunduk pada presiden saja. Nah pada waktu si Jokowi itu dia punya kan saya dia bilang nawacita atau apa itu. Jadi dia harus begini gitu loh. Nah Sri Mulyani itu sebagai Menteri Keuangan berubah, itu yang dibilang sama si Said Didu kan. Dia tuh hanya membenarkan bahkan memfasilitasi. Jadi waktu itu Jokowi maunya membangun infrastruktur. Dan infrastruktur tidak semua setuju. Tapi kalau membangun jalan tol di Kalimantan, di Sumatera, terus jalan-jalan yang nggak termanfaatkan, jadi mangkrak ya. Mangkrak. Terus kemudian ini yang bandara itu? Bandara ya. Kemudian Jakarta Bandung tuh. Kita senang. Tapi kan ada yang harus bayar gitu. Kan, enggak, ini swasta BUMN. Ya kan BUMN ujung-ujungnya harus di kaitannya cepat, duit baliknya lambat bahkan nggak ada mungkin. Almarhum Pak Faisal Basri itu kiamat juga nggak bakal. Itu padahal gitu. Nah, semuanya sebagai Menteri Keuangan dia dikritik sangat keras sama eksplisit sama Said Didu dan sama si ini juga sama si Purbaya. Makanya nggak mau jadi itu, dia mau jadi koboi. Maksud saya nggak hanya nurut aja kepada Pak Prabowo kan, kalau ada lihat presentasinya dia kan dia langsung kan ngomong apa adanya atau masuk kepada presiden. Sehingga yang terjadi itu adalah bahwa dana itu tidak dialokasikan semestinya gitu, kepada proyek-proyek apalagi IKN segala yang
bukan hanya tidak ada imbal hasilnya, tapi juga bermasalah ya untuk di perusahaan terutama BUMN yang menjalankan, dan juga banyak terjadi korupsi kan, orang paling banyak kan menterinya kan berapa sih? 10 menteri ya Pak? Iya. Zaman SBY ada beberapa juga, Betul. tapi ini banyak kan. Nah itu kalau Purbaya, nah itu yang waktu terjadi sebetulnya waktu zaman Prabowo kan lebih lagi kan presiden maunya efisiensi, padahal itu kan realokasi anggaran, bukan efisiensi yang kita mengerti. Itu adalah realokasi anggaran dari kegiatan-kegiatan termasuk daerah itu untuk yang makan siang gratis ini. Nah, Menteri Keuangan waktu itu kan Sri Mulyani mau fasilitasi, bahkan Menteri Keuangan pun di bawah presiden. Karena dia tuh, saya juga nggak mengerti ya, apakah dia punya ambisi, kata si kayak juga ada ambisinya. Seakan-akan dia nggak mau bangun posisi tawar gitu loh. Nah, waktu itu kan rumor kan bahwa dia akan mengundurkan diri. Dia nggak bisa bekerja lagi proper. Tapi kan dia terus kan, sampai kejadian ini yang apa namanya titik puncak yang demo segala macam itu. Nah, gimana nggak demo kan di daerah orang PBB naik berapa persen, 300% kayak di Panti katanya kan. Terus kemudian saya kan Anda juga ngalamin kan. Saya juga ngalamin waktu itu. Ngalamin banget. Jujur ngalamin. Iya. Ini udah bayar belum? Makanya podcast ini ada berapa lama ini kan gara-gara itu juga. Makanya kita tunggu Maybank untuk sponsor podcast kita. jadi beliau ini kok Bapak bisa di Maybank Pak ya? Sampai sekarang independen. Sekuritas ya. Siapa tahu ada sponsor kan Maybank ya kan. Tapi penting ini menarik. Itu bercanda Pak ya. Apa saya tanya ini. Kasih jadi kita. Direkturnya BRI ya Mandiri. Boleh. Kan harus digunakan kan kegiatan produktif. Betul, kegiatan produktif. Setuju. Nah, jadi gini. Tapi ini pertanyaan saya nih, Bit. Nanti bisa Pak Umar bisa. Ini kalau kita tadi nonton Pak Saidin itu kan dia sebut ada Sumitro. Kita tahu Sumitro bapaknya Prabowo. Betul. Ya kan? Sumitro tentunya juga ada mazhab sendiri kan. Kemudian ada Habibie ya kan di pemerintahan Soeharto itu. Tapi kan akhir-akhir itu kan kalau secara politik ini kita lihat Habibie dan Pak Prabowo ini agak sedikit bagaimana begitu kan. Kalau kita baca beberapa geraknya. Iya, kita baca cerita itu. Nah, bagaimana tuh Pak Prabowo melihat? Sebenarnya saya lihat ada semacam drama di sini yang nggak lepas. Dramanya itu aja. Ada Sumitro, ada Habibie, termasuk Purbaya ini kan. Kalau Pak Purbaya maksud saya itu ada Wijoyo, ada Sri Mulyani gitu. Nah, drama ekonomi pemain-pemainnya itu aja itu Pak. Ya kalau mau dilihat memang elit kita itu ya, kalau saya bandingkan bahkan saya pernah tinggal di Filipina, Malaysia. Elit kita itu memang yang super elitnya ini ya. Memang nggak banyak berubah. Demokrasi pun juga kembali kan. Postur elitnya nggak berubah. Malah yang artis-artis ini. Iya. Kita gaji naik katanya. Nah, kalau zaman saya aja pada waktu itu, waktu Pak Habibie itu kan, umur saya sekitar di 39-40 gitu loh. Dan ekonominya itu yang lebih muda ya Sri Mulyani lebih muda dari saya. Junior berarti ya? Iya. 2 tahun lah gitu. Terus kemudian Anggito sama Purbaya kan. Purbaya waktu itu belum tampil sebagai ekonom. Terus Didi Rabini kan. Sekarang kalau Anda lihat yang Said Didu kan, yang debat dalam ekonomi pembangunan, ekonomi politik, pada umumnya serupa, walaupun sekarang lebih terbuka gitu. Jadi memang elit yang itu tuh nggak begitu. Itu juga menurut saya nggak begitu baik. Tapi syukurlah dengan podcast ini memungkinkan ada interaksi ya. Itu lebih banyak tokoh-tokoh yang maju untuk bisa tampil dengan pemikiran dan selanjutnya gitu. Betul. Kalau dilihat dari situ ya memang kalau saya lihat tuh kalau masa pemikiran ekonomi pembangunan atau ekonomi politik juga ya, karena mereka hanya pemikiran tapi juga langsung politik dan kebijakan itu. Satu Sumitro kan. Sumitro kan dulu kan pendiri PSI. Tapi dia juga profesor di UI kan.
pemikiran-pemikirannya Pendiri LP3S. pendiri AP3S. Kamu saya dan debat terbuka kan. Ya. Saya nonton pernah video. Dengan segala resiko kan. Ya. Dia membangun masa tuh lebih, kalau menurut saya lebih strukturalis. Dia tetap mengakui bahwa penting pasar untuk interaksi seperti yang kita bilang tadi ya. Tapi dia strukturalis, jadi ada pengertian bahwa harus ada langkah dari pemerintah negara ya. Itu untuk mengatasi masalah-masalah yang pada dasarnya itu adalah struktural. Maksudnya struktural itu nggak bisa dipecahkan oleh pasar. Itu harus ada intervensi. Misalnya adalah akses kredit kepada usaha kecil dan menengah. Misalnya adalah pengatasan kemiskinan, pengangguran. Itu hanya pemerintah yang pemerintah harus turun tangan. Ya, persoalan struktural yang ada itu nggak ada, atau yang ada pun tidak berfungsi. Nah itu lebih Sumitro kan. Sumitro. Nah Pak Habibie itu adalah dekat sama Pak Sumitro kan. Itu kan sama-sama menteri di zamannya Soeharto juga kan. Kan semuanya kan dekat sama Soeharto. Nah terus kemudian Mas Hab yang sekarang Sri Mulyani itu teruskan itu adalah Wijoyo. Nah Wijoyo itu lebih market gitu dan sangat backup dari lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, Bank Dunia, kita sama si Purbaya, dia tuh dibilang salah melurus ya kalau ekonomi kan begitu, beda sama engineering. Kalau teknik kan prediksinya kan ya pasti sangat akurat dong. Ekonomi kan banyak faktor. Nah itu dia lebih gitu menekankan pasar. Jadi kalau ini liberalisasi, bisa mungkin peran pemerintah itu makin diperkecil. Nah bahkan kemudian ya namanya usaha kecil menengah itu jadi pasarin aja. Ini pasar ininya. Mekanisme lebih pasar supaya harga itu dia berfungsi. Misalnya kayak harga beras yang nggak usah dipaksain untuk dalam negeri, nanti kan harganya mahal. Boleh aja impor sehingga harga bisa seimbang, bisa stabil. Nah itu mazhab yang Pak Wijoyo lah. Masukin kita kan nggak punya modal gitu kan, masukin modal asing gitu. Nah itu Sri Mulyani di situ mazhabnya, Bank Dunia di situ. Istilahnya lebih kepada market oriented gitu. Dia nggak begitu mengakui adanya masalah-masalah struktural tadi. Ya kemiskinan kalau ekonomi tumbuh nanti ada kesempatan kerja, ada trickle down effect gitu di bawah. Nah itu mazhab Wijoyo yang sekarang Sri Mulyani dan disebutin sama si itu. Nah yang menurut saya mazhab ketiga itu ya Pak Habibie. Jadi dalam ekonomi itu nggak bisa hanya sekedar modal, nggak bisa hanya sekedar tenaga kerja. Dia itu harus ada sumber daya manusia. Itu bukan hanya orang aja. Pendidikan, latihan, itu yang memungkinkan modal sama-sama 100. Kalau kemudian lebih baik sumber daya manusianya, dia bisa menghasilkan lebih tinggi, value yang lebih nilai lebih ya. Istilah Pak Habibie, value added. Nah itu dalam teori ekonomi sekarang sudah dapat nilai Nobel. Itu yang dilihat sebagai yang tadinya faktor-faktor itu di luar sistem, itu sekarang dimasukkan. Karena kan kalau teknologi segala macam kan juga problemnya bisa struktural. Karena kan butuh pendidikan kan butuh campur tangan pemerintah gitu. Ada penelitian, lalu kemudian baru ke industri. Nah teknologi itu membuat misalnya kalau besi dijual ya harganya cuma 10. Tapi kalau kemudian baja menjadi mobil harganya bisa 1000 kali lipat gitu. Itulah namanya faktor teknologi value added. Nah itu saya bilang tuh masa Pak Habibie. Nah kita yang sekolah di teknik, sains, ya, bagian dari TB itu, ya lebih ke Habibienomics ini. Makanya dan waktu memecahkan masalah, langsung aja pecahin masalahnya apa gitu. Jangan kalau di sini nanti efek ininya begini, anti pada pasar, enggak gitu. Karena ya masalah yang kita hadapi itu nggak bisa diselesaikan oleh pasar. Kayak misalnya ini dana ini kan, yang di 200 triliun ini, Purbaya ini. Kalau dia menunggu mekanisme pasar lah gitu kan, itu kan maksudnya kan anggaran pemerintah kan jalan. Lalu kemudian kan kegiatan ekonomi itu kan masalah kita kan struktural. Belum lagi yang dia bilang bahwa ya bankir-bankir yang males lah gitu.
ditaruh aja dana dia dapat bunga kan, obligasi pemerintah aman. Nah, cara penyelesaian masalahnya juga begitu. Dia langsung apa problemnya solve gitu. Nah, cuma membutuhkan langkah yang lebih dari pengawasan atau manajemen risiko yang lebih baik, pembinaan kan struktural. Jadi kalau cuma sekedar dikasih dana aja gitu ya bisa dipakai apa gitu main judol atau segala macam ya. Tapi kalau ada pembinaan, karena problemnya kan struktural. Nah, itu harus dipecahkan. Nah, nanti next step kayak si Purbaya ini harus begitu. Jadi dia bukan hanya mengalokasikan kredit itu kepada ekonomi rakyat lah kasarnya gitu, bukan hanya perusahaan besar aja, tetapi juga pengawasannya, lalu kemudian pembinaannya harus jalan. Kalau nggak ya jadi kredit macet. Ya. Tapi begini, menariknya. Ada yang mengatakan bahwa persoalan Purbaya ini atau apa yang kemudian akan dilakukan Purbaya ini akan sedikit bertentangan dengan efisiensi yang digagas sama Pak Prabowo. Karena misalnya kalau dia ingin menggerakkan beberapa sektor, kan sektor itu saling berhubungan tuh. Misalnya sektor wisata berhubungan dengan orang yang datang ke sana. Tapi kalau orang dibatasi datang karena misalnya anggaran misalnya pergi ke tempat, kemudian FGD nggak boleh dan sebagainya. FGD ini kan juga bagian dari proses tadi. Apa istilahnya? Iya, termasuk manusianya, begitu. Kan nggak boleh FGD kata Pak Prabowo. Itu gimana kira-kira? Kalau si Purbaya kan dia langsung bilang, Pak, saya boleh nggak ini 200 triliun? Itu dana dari mana? Ya dana yang sebenarnya dananya pemerintah, tapi kan belum digunakan. Boleh kata Prabowo. Iya kan? Karena tidak terhitung spending itu tadi, Pak. Ya terus spending dan untuk dia ya bagus kan gitu. Kan presiden kan nggak melihat sedetail itu. Terus kemudian yang dia bilang apalagi itu ya ke ini. Bahkan kayak orang semacam Said itu kan sama pandangannya Mas Said juga. Yaitu efisiensi, tapi bukan berarti kemudian anggaran itu ditaruh sampai sekarang kan berapa 400 tahun ini 200 triliun, tahun depan 300-an triliun ya untuk yang makan bergizi gratis. Nah kalau Sri Mulyani kan dia fasilitasi aja itu. Kalau Purbaya enggak. Paling nggak sekarang dia bilang kan banyak dana kayak gitu. Ini kan susah diserapnya Pak gitu. Kan Anda harus begitu dong. Anda kan jangan kemudian membuat kita itu menjadi misleading gitu. Bahwa kemudian akan dilakukan makan bergizi gratis kepada semua kan. Ya kalau sekarang kan baiknya kan yang miskin aja dulu lah gitu. Kalau Anda lihat di di medsos kan, Pak, kita bisa lah Pak, yang kita butuh pekerjaan gitu. Betul. Si Purbaya akan dibilang begitu dia bilangnya. Jadi ya kita jalankan kalau dia sudah siap untuk menjalankan untuk anggarannya tahun 250 triliun ya silahkan. Tapi kan dulu kan janjinya kan harus ada mendatangkan pertumbuhan ekonomi, gerakan ekonomi. Dan saya susah kan mengkaitkan itu. Nah kalau Purbaya kita akan ngomong gitu. Saya ingat zamannya Pak Habibie itu yang dibilang masih Said itu juga. Kita berdebat sama masa demokrasi. Wah kita nggak siap. Bagaimana nggak siap? Kapan siapnya gitu? Ya kita siap lah. Tapi kita percaya sama rakyat. Kalau nggak kita komporin kasarnya ya. Mulai-mulai. Iya. Demokrasi. Desentralisasi. Kalau kan nggak ada jenderal-jenderal nggak setuju kan. Kalau nggak desentralisasi gimana coba daerah-daerah ini? Berontak semua dong. Pak Umar keras dulu ya? Oh semua. Bukan saja kalau desentralisasi siapa? Profesor Rias Tasid sama Andi Malarangeng. Debat ilmusi itu. Kita sama kayak Didi segala macam setuju gitu ya. Ekonom nggak siap. Bisa. Kalau mau saya sebutin misalnya Darmin Nasution lah gitu. Mantan Gubernur PJ Menko Polhukam. Kita belum siap demokrasi ekonomi dulu. Nggak siap gimana? Demokrasi itu adalah rakyat yang menentukan. Kita percaya nggak sama rakyat? Jalankan. Terus waktu itu kan koperasi kan, Pak Habibie kan nggak tahu. Dia kan orang engineer. Saya kan nggak tahu koperasi. Almarhum Adi Saxono, teman-teman. Dia bilang, jalan Pak ini, bawa kemudian ada kredit macet, iya. Nah nanti itu yang kita atasi gitu. Nah, sementara yang ekonomi konvensional itu, ini akan timbul. Yang bikin kredit macet gede itu bukan koperasi, bukan proyeknya
pesawat terbang itu cuma paling tinggi berapa triliun gitu. Yang bikin masalah itu karena Anda meliberalisasikan bank yang notabene dipunyai oleh konglomerat yang juga punya industri, lalu kemudian dikasih fasilitas pemerintah, dia makan sendiri. Waktu polisi kasih BLBI, dia tukerin ke dolar, dia Kali-kali lipat itu. Iya, misalnya menyebabkan krisis finansial bukan karena dana kepada rakyat, bukan karena kur itu. Kalau putih macet berapa triliun? Nggak sampai 1 triliun. Pak Habibie itu paling gede waktu itu 2 triliun, 3 triliun. Bang berapa? Untuk butuh 600 triliun yang 60% dari PDB. Dan Pak Habibie berani gitu. Kalau ekonom nggak berani waktu itu. Oh, Anda nerbitin bond, kita dikritik waktu itu. Ya kalau nggak kita nggak punya uang. Bond kan sekarang orang udah percaya sama obligasi. Ternyata beli. Sampai sekarang jalan gitu. Tapi kemudian jadi kebablasan. Pak Habibie waktu bikin BI independen, terus kemudian, itu simulnya waktu itu saya juga tentang itu kantor Menko Equin segala tuh. Jangan membuat BI itu kasarnya mencetak uang. Jadi defisitnya pemerintah itu dibiayai oleh BI. Itu karena membuat kredibilitas. Nah kalau kayak si Purbaya dia nggak setuju. Dia nggak begitu. Saya juga begitu. Karena itu cara yang tidak akan sustain gitu. Maksudnya nanti begitu udah bunganya lebih rendah gitu. Sama dia dibalik. Yang ada dana itu kan bukan dana BI itu. Itu adalah dana rakyat 200 triliun yang semestinya disalurkan ya. Dana rakyat kan dana rakyat kan Anda tahu kan. Karena 80% dari APBN kita yang 3.000-an triliun, 80%-nya pajak. Dari pajak. Itu kan rakyat. Dan pajak itu kan ada pajak penghasilan, itu perusahaan, dan ada pajak individual. Tahu nggak yang bayar yang individual gitu? Kalau yang orang-orang yang kaya itu dia tahu konsultan pajak, dia banyak kasus korupsi kan. Jadi dia nggak membayar jauh lebih. Kan. Sebenarnya kan itu kan hak rakyat. Kan? Betul. Tapi kalau kita Anda kerja, kan dipotong. Anda makin tinggi dapat kena 30%. Biar 30% nggak ada lah kita main tinggi, saya kena 30%. Tapi kan kita bayar pajak. Nggak bisa Anda kerja di LP3S harus bayar pajak. Betul. Nah itu dana langkung itu. Pertanggungjawaban kita di mana? Apalagi di demokrasi. Sementara di daerah-daerah itu naikin PBB. Sementara orang-orang yang dagang di online itu yang untungnya berapa? Betul. Itu dikenain pajak. Kan nggak fair. Dan pajaknya dikorup lagi. Itu jadi masalah. Banyak kan kasus dia pajak. Lalu kemudian ininya yang ada yang nggak dikorup itu masuk di APBN itu adalah ditongolin di BI. Kan simple idenya. Ini bukan nyetak duit, enggak. Ini duit yang sebetulnya sudah ada. Yang ditarik oleh pemerintah. Yang makanya pada protes, dia protes lah orang. Nah kalau ini saya salurkan, ada macet, ya pasti ada macet. Berapa persen? 1%, 2%, ya paling nggak sampai 5% lah gitu kan. Ya perlu pembinaan tadi. Jadi sebetulnya makanya si Purbaya itu simple kan. Habis itu harga saham nih, rupiah juga menguat, ya nanti tinggal bagaimana ada capital inflow atau enggak untuk investasi. Oke. Gak kerasa bang. Gak kerasa dan. Hampir 1 jam aja ya. Hampir 1 jam. Padahal saya masih. Saya juga tadi banyak pertanyaan. Tapi kita bagi-bagi pertanyaan. Boleh. Jadi kita kasih kesempatan buat teman-teman muda ya kan, junior nih kan, teman-teman magang LP3 untuk berikan pertanyaan dan sudah dikumpulkan ada sekitar 5 pertanyaan mungkin nanti bisa dijawab Pak. Mungkin kalau sudah dijawab tadi bisa dijawab lebih singkat aja. Tapi kalau perlu elaborasi silahkan Pak. Nah mungkin silakan dari pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertama dari M. Taufik Mubarok. Ya. Menteri magang Skolarium ya? Oke. Menteri Keuangan Purbaya kan baru-baru ini mengeluarkan kebijakan menyuntikkan dana likuiditas sebesar 200 triliun ke Bank Himbara. Nah, pertanyaannya, apakah suntikan likuiditas ini bisa benar-benar menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek? Lalu, sektor-sektor mana yang paling cepat terdorong? Apakah tetap ekstraktif atau ada peluang bagi sektor padat karya yang lebih bisa menyerap tenaga kerja? Apakah kebijakan ini cukup untuk menjawab persoalan rakyat sehari-hari seperti PHK dan pengangguran? Itu menarik itu pertanyaannya. Itu gimana itu Pak? Ya itu begitu. Saya akan jawab ini ya. Tapi ini kan nanti kan
kebijakannya Purbaya. Nanti kita bilang juga sama dia langsung. Ya, sebagai mentornya Pak Purbaya. Iya. Nanti chat itu dikirimin ke Pak Purbaya. Sebagai sama masab lah. Iya. Masab koboi atau apa. Iya. Oke lah. Nah, Nah itu 200 triliun belum cukup dong. Ekonomi kita ini kan berapa sekarang? 1,3 triliun. Jadi sekitar berapa tuh? Anda kaliin aja 16.000 kan? Jadi belum. Tapi 200 triliun itu dia bisa menggerakkan ekonomi yang signifikan. Karena apa? Itu kan kredit. Jadi kalau seperti yang dibilang sama Purbaya itu adalah bahwa hubungan antara kalau kita di ekonomi, apalagi di engineering gitu ya, itu kan korelasi kan. Jadi korelasi pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan ekonomi itu tinggi. Jadi bisa dibilang dalam ekonomi modern itu kredit ada yang bilang itu adalah urat nadi lah, ada darah kayak gitu, esensial di dalam hal perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, maksud pertumbuhan ekonomi itu ekonomi meningkat gitu. Nah kalau itu tinggal persoalannya disalurkan kemana gitu, itu yang sampai sekarang si Purbaya itu ya hanya bilang ya bank lah yang tahu itu. Nah menurut saya ya kan ada udah bilang banknya kan males, dia lebih enak kalau nggak menyalurkan Perlu guidance juga. Iya. perlu guidance dan perlu pengawasan. Iya. Yang melakukan pengawasan itu bukan hanya pemerintah atau lembaga-lembaga pengawas, tetapi masyarakat langsung. Oke. Jadi Anda saya Anda juga sekarang kalau Anda sebagai Mesti hafal ya. Anda sebagai pengusaha gitu, ya Anda tonton BRI. Ini kan Anda BRI dapat berapa? 55 triliun ya. Mana ini kreditnya? Dan Anda kan cuma di charge ya di apa 2%. Ya. Sekarang ya kalau Anda kasih saya bunga 6% kan masih untung Anda 2%. Karena itu cuma 2% sama Menteri Keuangan. Mana kreditnya gitu. Jadi Anda bisa menuntut juga gitu. Nah, terus kemudian barulah bicara lebih detail. Jadi sebetulnya kan ekonomi itu kan harus partisipatif gitu. Kalau enggak, ya akan si bank juga daripada saya resiko ya. Nanti jadi kredit macet, meningkatkan biaya, keuntungan saya menurun, ya udah saya enggak. Ya seadanya aja lah. Jadi kita masyarakat harus nutup karena uang itu udah ada, udah diturunkan kepada bank. Iya. Jadi ya kalau Anda misalnya perumahan ya BTN kan. Developer atau ini masuk situ dan itu kan tunjukkan gitu loh bahwa risiko untuk kredit macet enggak ini. Nah untuk menciptakan kesempatan kerja itu kan usaha-usaha yang nanti kan yang padat karya mereka butuh itu kan. Nah memang sekarang kan situasi ekonomi global untuk ekspor produk padat karya agak sulit, tetapi kan ekonomi kita kan domestik. Nah itu bisa. Jadi memang sekarang ini membutuhkan partisipasi yang lebih luas gitu. Nah makanya juga saya bilang dan bukan hanya 200 triliun ya, ini koperasi merah putih itu kan nanti 3 miliar kasarnya per desa gitu. Itu kan besar. Nah itulah yang kita juga harus partisipasi kan. Ya mana itu kan anyway uang itu kan uang kita dari pajak. Lalu kemudian kita gunakan untuk kegiatan yang produktif tadi. Dan juga dari Menko kan ada tuh program-program Bang, link and match. Nah sekarang mestinya kan udah ada dana tuh, mestinya perusahaan pakai minta kredit itu untuk mengembangkan magang atau link and match. Iya. Kan Anda bayar murah dong, ya kan? Kalau Anda baru lulus dari universitas, digaji 3 juta juga udah seneng kan? Betul. 2 juta ya udah seneng kan? Nah itu kan program itu. Nah sekarang dikasih kredit kan sama bank kan, bank dapat dari luar. Iya. Kan jalan itu kan. Ya program 8 plus 4 plus 5 kalau nggak salah juga masuk itu. 20.000 dengan adanya kredit yang 200 triliun ini, 55 ke Mandiri, dia bisa memperluas yang namanya link and match atau magang. Betul. Magang itu kan kalau anak-anak udah sarjana atau sarjana muda kan udah punya keterampilan. Makanya outsourcing kan menjadi protes itu karena murah kan. Nah ini kita magang ini link and match gitu. Berarti itu bisa LP3S dapat itu kan ada magang LP3S Pak? Bisa ya? Ada dua aja tuh. Saya bilang kan. Oke, siap. Dua aja. Ya. Oke, coba pertanyaan selanjutnya. Nah, itu nanti kita kelola, Pak. Dan kita olah-olah. Silakan pertanyaan selanjutnya.
Dan kedua dari Kartika Zahira. Oke, Kartika Zahira. Di saat ruang fiskal semakin sempit, utang menumpuk, dan ada tekanan politik untuk memenuhi program populis. Nah, bagaimana Bapak melihat resiko dan konsekuensi dari kebijakan ini? Apakah ada potensi sektor-sektor produktif lain seperti infrastruktur dan pertanian yang bisa dikorbankan? Terima kasih. Nah, bagaimana itu, Pak? Ya sebetulnya ya fiskal kita tuh sesuatu yang enggak constraint. Yang constraint itu kan kita udah sepakat gitu, makanya masuk ke dalam undang-undang anggaran itu. Yang namanya defisitnya nggak boleh lebih gede dari 3% dari PDB. Jumlahnya itu besar 600. Itu udah absolutnya gitu. Tetapi kalau mau dilihat kenyataannya kan ini yang dilakukan oleh Purbaya kan, bahwa ada dana 400-an triliun yang sudah dialokasikan tapi kan nggak dipergunakan. Itu kan nganggur kan, digunakan dulu kan. Jadi sebetulnya kita bilang fiscal constraint itu karena kita menggunakan framework itu gitu. Tetapi kalau kita lihat dalam realitasnya enggak ada gimana dana 200 triliun nganggur. Nah berarti kan nanti kan kalau yang panjangannya, nah menurut saya Menteri Keuangan berani dia presiden. Dia bilang dia akan nyisir satu kementerian. Kalau dia nggak bisa melaksanakan, ya duitnya seperti ini juga 200 triliun lebih baik digunakan gitu. Jadi untuk saya itu melihat enggak. Saya sependapat berbahaya. Enggak, kita enggak menghadapi fiskal constraint. Yang ada itu adalah kalau gedenya kita realokasi. Kan. Realokasi itu kan harus ada persetujuan DPR. DPR itu kan ada kepentingan masing-masing kan. Kepentingan politik atau kepentingan ekonomi dan yang lain-lain. Nah yang kita lakukan sekarang, yang dilakukan oleh Purbaya itu adalah dana yang udah ada aja yang nganggur. Jadi nggak ada fiskal constraint. Lalu kemudian ke sektor apa? Nah kalau kredit bank itu yang paling besar secara sektor itu manufaktur. Jadi kita masuk ke manufaktur yang padat karya gitu. Yang padat karya itu supaya mereka nggak PHK kan. Ya betul. Ya kalau begitu kan kita kan udah anggota BRICS kan. Kita berarti kan akses harusnya bisa maksimal. Kita bisa manfaatkan itu. Kita kan juga menandatangani dengan European Union yang padat karya yang pertama. Nah yang kedua itu adalah sektor yang ini perdagangan. Nah perdagangan sekarang ini perdagangan yang menengah kecil lah gitu ya. Apalagi sekarang kan untuk UMKM itu kan kasarnya kan pajak yang 0,5% itu ditahan sampai tahun 2029. Jadi pemerintah yang menangani. Jadi berarti kan ditambah lagi kalau kredit ini. Nah yang harus kita perjuangkan, kita ikut memperjuangkan gitu ya. Kita apply lah kredit kepada BRI kalau kita mau usaha yang lebih mikro. Kalau misalnya kayak perdagangan lebih menengah, misalkan BNI, kalau perumahan BTN. Karena mereka dapat 55 triliun itu besar. Iya, 55 triliun. Saya nggak melihat fiskal constraint itu sebagai halangan. Yang menjadi halangan itu kelakuan kita. Iya. Terutama di penentu kebijakan. Kan? Iya. Nah, nanti yang perlu itu ada tadi pengawasan, pembinaan. Makanya kalau saya setuju nanti kita bilanglah Menteri Koperasi Pak Ferry ini untuk supaya seperti waktu zaman kita ada waktu Pak Habibie itu Mas Hadi, teman-teman B3S itu Mas Evan segala macam Mulyono, kita membina tuh yang jadi pengawas Pak Ervan Mariono ya. Iya. Membina anak-anak NGO, teman-teman NGO lah, junior NGO ini, lalu kemudian P3S junior, mahasiswa, P3S junior itu menjadi pembina, pembimbing, kemudian pengawas kegiatan yang koperasi, kegiatan yang alokasi yang dana murah yang 200 triliun. Gitu. Iya, menarik. Baru jangan, tapi kalau kemudian menyerahkan lagi kepada penentu kebijakan, apalagi politisi, terus kemudian kepada direktur bank, ya nggak jalan juga. Kita harus partisipasi rakyat. Betul. Yang tahun 1998 bisa begitu, Pak. Iya. Partisipasi. Iya. Makanya keterlibatan NGO termasuk LP3 ini penting sekali ya. Iya. Jadi gitu Pak Hervan ya, catat Pak Hervan. Penting kita ini. Saya langsung Iya. Bukan hanya Purbaya, Menteri Koperasi juga. Banyak catatannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir dari Terakhir langsung. Cornelius Juan Prawira. Oke. Ini lumayan panjang. Apa itu? Pemerintah menyebut demand kredit lemah.
Tapi ada perdebatan apakah benar begitu, bagaimana data sebenarnya. Lalu apakah pendekatan Menko ini tidak tumpang tindih dengan otoritas BI dalam kebijakan moneter? Ada juga yang menyebut kebijakan ini melanggar aturan. Misalnya menurut Dedek. Itu orang apa-tiga juga tuh. Apakah benar ada masalah regulasi di sini? Terus, apakah guyuran 200 triliun itu sejalan dengan paket ekonomi pemerintah, program 8 plus 4 plus 5? Mengapa kalau sebanyak itu tidak disatukan dengan program pemerintah? Ya kalau permintaan, saya tanya sama Anda. Anda kalau ada ini mau beli rumah, beli mobil, Anda mau nggak ada kredit kalau bunganya lebih rendah, terus kemudian Anda minta nggak? Kalau dalam kondisi saat ini ya mau ya. Mau. Tanya lagi teman-teman yang siapa pengusaha yang kecil, butuh nggak ada kredit? Butuh. Yang nggak butuh itu kan perusahaan-perusahaan yang besar. Karena apa? Karena dia kan kalau kegiatan dia ekspor ini kan tarif Amerika, dia akan menurun gitu loh. Kemungkinannya. Padahal kalau mau dihitung-hitung kesempatan lebih luas tuh lagi yang tadi yang Eropa dan kemudian apa namanya BRICS itu. Terus kemudian kalau kita lihat misalnya kegiatan industri-industri yang lain lah, kayak misalnya kayak persaingan dengan China misalnya PMI. Nah, tapi kan sebetulnya kalau kita mau bicara kegiatan yang menengah, jadi lagi menengah, besar tapi yang ada inilah, dia butuh kredit. Yang mengapa dia tidak, pertama dia nggak bisa mendapatkan kredit karena bunganya terlalu tinggi. Bunga kalau saya sih nyebut mazhab dalam agama ya. Ini penting nih Pak. Bahwa bunga itu bukan riba. Selama itu adalah dia tuh asalnya mekanisme pasar gitu. Artinya dan konsensus. Pemberi dan yang penerima. Apa istilahnya? Saya sepakat. Mudarabah apa? Ya bisa mudarabah, bisa yang lain. Maksudnya bukan dengan paksaan. Tapi kalau bunga itu tinggi, lalu kemudian apalagi istilahnya di atas pasar, bunga itu tinggi, lalu kemudian apa namanya itu dipaksakan, eksploitasi juga. Eksploitasi itu riba. Oke. Nah sekarang efek sosialnya. Bunga, Anda sekarang kalau kegiatan konsumsi lah ya, itu kenakan paling nggak 10%, 12%. Anda pergi ke Malaysia berapa? Pergi ke Thailand berapa? Terus enggak, kan mah bisa ke rumah gitu kan, cuaca ini 3 tahun, 5 tahun, jarang ya 10 tahun. Malaysia dia bisa 20 tahun lebih gitu. Bunganya jauh lebih setengahnya dari Indonesia, bahkan bisa lebih rendah lagi. Ini bisa menghalangi pinjol-pinjol itu Pak ya? Iya, konteks itu riba kan. Iya. Nah, banyak kan orang jadi terpaksa gitu. Nah ini bisa kita lakukan. Yang jadi masalah itu sebetulnya bukan demand. Yang membuat istilahnya si Purbaya itu lagi adalah bahwa malas itu karena resikonya itu tinggi. Jadi kalau saya ini enggak berapa nih berempat sini ya, itu untuk saya kan capek. Mendingan saya ambil aja yang satu ini kan, satu gede lagi udah triliunan, Anda paling berapa? Capek saya ngusah. Berarti kemungkinan macetnya lebih tinggi kan? Misalnya kan lebih kasarnya lebih berplatih. Ya saya satu ini, yang satu ini saya juga butuh duit Pak gitu. Makanya dibilang demand-nya adalah rendah. Tapi Anda butuh. Ya saya mau lakukan apa gitu. Kalau saya mau kerja lah gitu. Ya saya bilang gitu. Oke. Di kredit itu yang utama itu bukan kolateral. Yang dilihat oleh bank itu adalah cash flow. Jadi kalau istilah penjualan Bapak itu menghasilkan penerimaan, itu adalah yang penting itu. Kalau kolateral itu kan nanti kan setelah macet baru dieksekusi. Tapi kalau cash flow itu kan ya bulanan, bayar kreditnya, terus kemudian cicilan bunga maupun ininya jalan. Itu yang dilihat. Jadi nanti waktu mengajukan kredit itu lihat cash flow-nya. Memang ada persyaratan, yaitu biasanya 2 tahun gitu kan, dilihat laporan keuangan. Nah bisa nggak nih kita nih, terutama OJK gitu. Dilakukan kan, operasi saya kira bisa kan, polanya kan beda sama bank. Nah terus kemudian resikonya, nah ini resiko macetnya berapa tinggi gitu loh.
Karena itu akan menentukan bank mengambil keputusan untuk meminjamkan atau tidak. Ya itu kan ada mitigasi risiko. Iya, mitigasi Oh risiko. ini melanggar aturan, enggak lah, nggak ada yang melanggar aturannya, orang bisa ada. Jadi kalau kemudian yang departemen-departemen yang dananya dari 200 triliun ini ditaruh di bank, mau menggunakan, silakan. Nanti Menteri Keuangan tinggal ngambil pada hari itu juga bisa kalau itu. Jadi nggak dilanggar. Iya. Dan apakah tumpang tindih? Ya kalau dasarnya kayak pajak berburu kebun binatang itu kita yang dikejar. Ya berburu nggak bisa. Gitu. Tetapi kalau kemudian bisa mengembangkan usaha yang lebih luas, ya enggak. Itu yang menambah pertumbuhan. Jadi kalau menurut saya, makanya si Purbaik dia memang terlalu over witness orang bilang ya. Nggak susah kok, memang nggak susah. Jangan Pak Habibie itu prosesnya kayak begitu. Rupiah bisa menguat ke. Ini optimisme ini sebenarnya Pak ya. Optimisme tindakan yang benar gitu. Terus kemudian berani termasuk kepada presiden juga. Pak ini harusnya begini gitu. Tanpa harus melakukan perlawanan lah gitu. Kita tunjukkan mana yang benar gitu. Dan kita nggak melanggar aturan. Itu yang penting gitu. Iya. Ini ada 25%, 5,4 tahun depan bisa, 6% bisa. Kalau 7%, 8%. Itu perlu ceritakan. Ada pertanyaan terakhir kayaknya tuh. Coba lihat. Kamu belum. Ini pertanyaan terakhir Pak. Ini menarik juga ini pertanyaannya. Coba bacakan. Semuanya kita tuh. Syarulif Kaurita. Izin memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak melihat kaitan paket stimulus yang baru diluncurkan dengan data 200 triliun? Dana. Kalau cuma data dia cek, kalau dana dia cash. Beda. Apakah keduanya ini sinkron dan bisa saling menguatkan atau justru berpotensi tidak efektif? Lalu yang kedua, secara keseluruhan, apakah Bapak optimis dengan kebijakan intervensi likuiditas ini akan menjadi motor baru pertumbuhan? Atau justru membawa risiko yang lebih besar bagi stabilitas ekonomi kita? Dari Sherwin Botita. Itu Sherwin. Ya, saya kalau resiko sih memang tinggi kan. Tapi justru itulah tantangan kita di manajemen kan. Bagaimana memitigasi risiko. Ya kan, biasa kan, risiko tinggi itu juga memberikan hasil yang lebih tinggi. Betul. Tapi kalau kemudian gagal memitigasi risiko, ya kerugiannya besar. Itu kan bisa dibilang hukumnya kan begitu. Iya, hukum. Nah, makanya kan yang harus kita lakukan itu adalah tadi memitigasi risiko. Lalu kemudian adalah ya jangan yang jadi masalah sekarang kayak di kredit itu kan kalau mau kita lihat bank A yang terutama untuk kredit besar ya, perusahaannya ABC, bank B perusahaannya ABC lagi gitu. Jadi dia justru malah konsentrasi. Nah kalau sekarang kita lihat kayak misalnya contoh kayak BRI itu kan sukses ya kan, nggak ada bank lain yang bisa meniru. Itu susah. Pekerjaannya tuh kerja rumahnya tinggi dan Anda harus dedikasi. Saya impress tuh sama yang dilakukan Bank BRI ya. Sama untuk UMKM sama mikronya. Dan dedikasi. Dan ini kan teman-teman yang dari dulu mahasiswanya udah punya passion tinggi. Banyak kan dari teman-teman di UGM, BB gitu ya. Kalau TB biasanya kok yang lebih gede. Walaupun ada juga yang sekarang udah yang pertama teknologi ya. Itu inisiatif. Jadi yang kita lakukan itu jadi tugas utama. Memang berat memitigasi risiko itu. Makanya dia butuh kerja keras. Butuh istilahnya itu timbal balik. Bukan hanya dari yang mengalokasikan kredit, tetapi juga yang mendapatkan itu. Nah, lalu kemudian apakah ini tumpang tindih? Ya bisa tumpang tindih. Kenyataannya sekarang ini tumpang tindih kalau kita kasar istilahnya tadi malas ya tumpang tindih lah. Ngapain saya capek-capek sini? Nah, kemudian Anda aja yang perusahaan besar. Nah, kemudian saya nggak butuh dana kok. Ya udah, berhenti kan. Memang nggak ada permintaan. Makanya kan Direktur Bank ya jangan 55 triliun, 3 triliun aja. Tetapi kan ekonomi kita tuh size-nya berapa? Sekarang ini rasio kredit terhadap PDB itu hanya sekitar 40% lah gitu. Dan kalau di Malaysia berapa? Udah 100% lebih. Lalu kemudian Thailand juga begitu. Apalagi kayak negara Amerika itu, Cina udah sampai 200% dari PDB, jadi banyak kreditnya.
Tapi kredit macetnya, begitu ada masalah kayak Cina, ditangani, pemerintah turun tangan, bank juga merestrukturisasi, terlambat situ. Nggak sampai jadi krisis. Nah sekarang kalau mau lihat di Malaysia, utang pribadi kepada bank, itu jauh tinggi sekali. Katanya sampai 80% berapa dari PDB. Tapi kredit macet, nggak tahu 98, mereka bank-banknya survive. Bank kita merger lah, rekapitalisasi, mereka nggak melakukan rekap sebesar Indonesia. Karena dia tata kelolanya lebih baik, lalu kemudian manajemen risikonya lebih baik. Jadi kalau kita lakukan kayak gitu, dia tidak akan tumpang tindih dan tidak akan menjadi kredit macet. Nah, kalaupun akan terjadi kredit macet, itu sudah diantisipasi sebelumnya. Nah, itu butuh pembinaan kan, Pak. Ini kalau Bapak nggak lakukan, ini akan kredit macet. Bagaimana nih? Yang inti kan cash flow gitu, walaupun Bapak nggak untung, gimana pendapatan ini dapat dari mana lagi dari bisnisnya ini supaya bisa membayar cicilan gitu ininya. Ya kalau Anda begitu lancar, ini kalau Anda punya kartu kredit atau Anda ngambil KPR ya, lancar ya. Belum selesai pasti ditawarin lagi. Iya. Itu secretnya, tapi cash flow udah. Tapi sekali Anda macet langsung Karena udah dapat trust itu ya. Udah trust dan juga udah terdaftar. Blacklist. Karena satu. Tapi kalau Anda misalnya punya kartu kredit nih, Anda nggak bayar gitu ya. Misalnya terlambat, itu langsung call 2. Call 2 itu kalau Anda minta mengajukan kredit lain gitu, nggak bisa. Harus Anda bayar dulu supaya balik lagi ke kategori 1. Jadi simple sebetulnya untuk melakukan, tapi kan butuh kerja keras lagi. Betul. Oke. 1 jam lebih. 1 jam lebih. Tapi saya minta sedikit closing statement untuk teman-teman NGO, teman-teman masyarakat sipil, masyarakat yang ada di dunia ini, ya kan? Anak-anak muda Gen Z di Indonesia ini, ya kan? Gitu. Gimana tuh Pak tentang ekonomi dan pergantian Menteri Ekonomi yang baru ini? Mungkin closing statement kepada teman-teman. Ya, negara kita kan negara demokrasi. Itu yang kita bersyukurlah sejak tahun 98 kita demokrasi dengan segala pergolakannya. Jadi ekonomi juga harus demokrasi. Dan demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat. Jadi ekonomi ini, apakah sekarang Menterinya Purbaya atau yang lainnya, dia itu adalah pejabat publik di negara demokrasi, harus akuntabel gitu. Termasuk di dalam penyaluran kredit ini. Nah, cuma kan nih kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu artinya dia harus ada perkembangan. Kalau usaha itu ada keuntungan, kalau dari masyarakat itu adalah pendapatan itu daya beli lah gitu, meningkat gitu. Nah, itu harus kita lakukan. Lalu kemudian kalau kita individu, kita pinjam, ya harus kita kembalikan. Dalam agama juga begitu. Kalau enggak, bukan hanya bisnis, tapi juga dosa kan. Betul. Nah, begitu pula perusahaan. Maksud saya, itu hanya jalan kalau partisipasi itu yang benar-benar partisipasi yang demokratik. Jadi, kita harus ikut partisipasi. Kalau enggak, ya akan hal-hal yang sama, atau bahkan yang lebih buruk bisa terulang. Iya. Oke. Terima kasih Pak Umar Juara. Kita ikut serta dong, berpartisipasi. Minta kredit kepada BRI, betul. Iya, dan kita harus mensponsori ini, mensponsori podcast ini gitu loh. Ini pintu yang bagus sekali. Oke, kamu tutup Bit. Gimana? Terima kasih banyak Bang Ilham, Goro sudah hadir pada siang hari ini. Jangan lupa tonton terus LP3S Junior di episode selanjutnya. Kita akan undang Koboi Junior berikutnya. Koboi senior maksud saya. Oke, wassalamualaikum. Didi Rabini, saya Dido, oke. Ya, termasuk juga orang-orangnya si Sri Mulyani yang satu mazhab lah gitu. Kita ada perdebatan. Betul. Jadi dengar Bapak Ibu, kita akan undang Bapak Ibu ke sini, jadi tolong hadir ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.